Halo Sobat Imun, jumpa lagi di channel GS Imun Talk. Kali ini kita akan bahas topik yang lagi rame ya, banyak dibicarakan, yaitu tentang cacar monyet. Di bagian pertama, kita sudah membahas tentang apa itu monkeypox, bagaimana penularannya, serta gejala-gejalanya. Maka pada bagian kedua ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana sistem kekebalan tubuh merespon virus monkeypox. Apa saja informasi vaksinasi virus monkeypox, siapa saja yang sebaiknya mendapatkan vaksin. Yuk, simak video berikut ini. Setelah orang itu terinfeksi, bagaimana respon imunnya terhadap infeksi virus ini? Kita tahu bahwa virus harus dikenali dulu oleh sistem imun alami, kemudian melalui fungsi dari sel dendritik diinformasikan kepada komponen dari sistem imun adaptif. Salah satunya adalah limfosit B yang kemudian akan dirangsang untuk membentuk antibodi spesifik untuk virusnya. Nah, kalau sudah timbul antibodi, maka dia bisa menetralkan virus yang masuk sehingga tidak menimbulkan penyakit yang parah. Tapi tentu saja itu membutuhkan waktu ya, karena dia bisa dilawan oleh respon imun. Pada umumnya penyakit ini adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri dengan sistem kekebalan tubuh yang baik. Susahnya orang-orang yang terkena ini adalah kelompok dengan risiko tinggi, di mana mereka pada umumnya karena penyakit komorbid yang dimiliki ya, sekitar 64% diantaranya adalah mereka yang hidup dengan HIV sehingga daya tahan tubuhnya turun. Dengan demikian mereka tidak mampu secara sendirinya untuk mengatasi jalannya dan kadang-kadang bisa membawa penyakit yang parah ya, dan mungkin bisa berakibat fatal. Walaupun case fatality rate-nya dibandingkan dengan yang beredar sebelumnya clade 1 itu sekarang case fatality-nya lebih rendah dibandingkan yang beredar dan seperti yang terjadi di Nigeria clade 1 itu. Nah, kita tahu yang beredar sekarang adalah clade 2B ya. Apabila seseorang kemudian berhasil sembuh dari serangan yang clade 2B ini, apakah kekebalan yang dimiliki bisa mencegahnya supaya tidak ketularan lagi? Ya, fakta yang kita dapat dari hasil pengamatan kayaknya demikian, sehingga mungkin gejalanya tidak separah pada waktu dia belum memiliki antibodi. Jadi kekebalan yang ada tentu saja tidak melindungi 100% subjek yang sudah terkena sebelumnya. Dok, kalau sudah terkena dan bergejala dan umumnya kelompok yang terkena adalah yang respon imunnya rendah, apakah ada cara untuk membantu penyembuhannya? Tentu saja ada, dan kita tahu pertama tentu saja adalah meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara terapi suportif. Misalnya orang yang nggak suka makan dibantu ditambah cairan supaya tidak kekurangan cairan, diberikan makanan tambahan melalui yang diminum maupun yang diinfus dan seterusnya. Lalu juga ada penggunaan obat-obatan antivirus. Yang kita kenal ada beberapa, salah satu diantaranya adalah tecovirimat yang diberikan dalam bentuk kapsul 200 mg, kemudian ada juga yang diberikan dalam bentuk injeksi, misalnya cidofovir injeksi intravena. Ya. Bagaimana pencegahannya? Jadi pertama, hindari kontak erat dengan orang-orang yang sudah terkonfirmasi menderita monkeypox ya. Misalnya kalau ada orang-orang di sekitar sobat imun sekalian yang sudah jelas gejalanya, kemudian dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya biasanya dilakukan dengan PCR, dan kalau PCR-nya itu positif berarti mengkonfirmasi bahwa itu adalah monkeypox, maka selanjutnya orang itu akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui clade mana yang menyerangnya dengan menggunakan whole genome sequencing ya. Jadi kalau orangnya sudah seperti itu, terkonfirmasi semacam itu, sebaiknya Anda menghindari kontak erat dengan subjek tersebut ya. Kita tahu kontak erat itu melalui kontak kulit, dari kulit ke kulit, terkena cairan tubuh seperti yang tadi kita sudah bahas, apalagi hubungan seksual ya. Berikutnya adalah kalau bisa mencuci tangan dengan menggunakan sabun,
kemudian menghindari kontak juga dengan hewan-hewan liar yang kemungkinan juga sudah terinfeksi virus ini ya. Seperti kita lihat beberapa kasus terjadi di luar daerah endemis, itu terjadi karena dia kontak dengan anjing-anjing liar, dan anjing-anjing liarnya ini ketularan dari hewan-hewan pengerat yang kebetulan diimpor dari Afrika ya. Jadi sekali lagi hubungannya ke arah Afrika asalnya. Apakah vaksinnya sudah ada? Bagaimana cara memperoleh vaksinnya? Nah, ini sekedar informasi untuk sobat imun sekalian. Vaksinnya sudah tersedia dan berupa vaksin modified vaksinnya Ankara Bavarian Nordic atau MVABN. Merek dagangnya adalah G1 Neos ya, dan Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan sudah mengimpor vaksin ini sejak tahun 2023. Sudah disuntikan ke beberapa sasaran khususnya mereka yang berisiko tinggi. Kemudian juga dalam rangka kegiatan internasional yaitu Indonesia Afrika Forum yang dilakukan di Bali beberapa bulan yang lalu tahun 2024 juga dilakukan penyuntikan vaksin. Tetapi sebenarnya yang dianjurkan oleh WHO adalah bukan untuk sebelum terkena. Jadi bukan untuk mereka yang sebelum kontak diberi perlindungan seperti itu, tidak, karena jumlah vaksin yang tersedia saat ini terbatas dan harganya sangat mahal. Satu kali suntikan harganya bisa lebih dari 2 juta. Karena itu vaksin ini diprioritaskan untuk mereka yang berisiko tinggi. Siapa saja? Tentu saja mereka yang kontak erat dengan subjeknya dan melakukan aktivitas seksual dengan subjeknya, kemudian tenaga kesehatan yang juga kontak dengan pasien, dan seterusnya petugas laboratorium yang menghandle darahnya, dan itu tidak diberikan sebelum kontak. Jadi vaksinnya karena jumlahnya yang tidak banyak dan harganya mahal, maka hanya akan diberikan untuk mereka yang sudah kontak. Setelah kontak baru untuk mencegah supaya tidak terjadi penyakit yang bergejala dan parah, maka untuk mereka yang kontak erat seperti itu diberikan vaksinnya. Apakah masyarakat umum perlu mendapatkan vaksin? Saya kira karena penularannya sangat spesifik, yaitu dengan melalui kontak erat tadi, masyarakat umum tidak perlu khawatir atau panik. Kemudian bertanya di mana saya bisa beli vaksin dan seterusnya ya, tapi sebaiknya kita menghindari saja orang-orang yang dicurigai seperti tadi menunjukkan gejala-gejala. Lalu untuk komunitas yang sangat berisiko yaitu komunitas LSL, saya kira mungkin bisa menghubungi Yayasan Piritia untuk didata apakah memang benar-benar termasuk kelompok yang berisiko tinggi, dan nanti kemudian bisa menghubungi dinas kesehatan yang terkait untuk mendapatkan vaksinnya. Dan untuk mendeteksi apakah ada kasus-kasus yang baru yang masuk ke Indonesia, maka di 17 pintu masuk bandara internasional di seluruh Indonesia sudah dilakukan upaya untuk deteksi dini, yaitu melalui pengamatan langsung terhadap gejala-gejalanya secara visual maupun dengan menggunakan thermal scanner. Nah, kalau kemudian orang-orang tersebut menunjukkan gejala, dapat juga mengisi apa yang kita sebut sebagai satu sehat health pass yang berupa daftar pertanyaan, dari mana mereka berasal, dari bandara apa mereka berangkat, menggunakan pesawat apa, nomor duduknya di mana, apakah ada gejala-gejala, kemudian apakah ada kontak erat termasuk kontak seksual dalam 14 hari atau 21 hari terakhir. Nah, itu mereka yang harus mengisi, dan mereka yang kemudian dideteksi berisiko nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan. Jadi itu semua adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengidentifikasi sumber penularan yang bisa saja masuk melalui 17 pintu bandara tadi. Kemudian kalau ada, tentu saja nanti akan diisolasi dalam artian supaya tidak berhubungan dengan masyarakat luas sehingga tidak menyebarkan kasusnya ke orang banyak. Tapi sekali lagi masyarakat umum tidak perlu panik atau khawatir yang berlebihan. Apakah mereka yang sudah divaksin itu akan tercegah dari penularan? Kita tahu vaksin diberikan dengan tujuan untuk merangsang supaya tubuh membentuk antibodi. Antibodinya diharapkan berupa antibodi netralisasi
sehingga pada saat virusnya masuk ke dalam tubuh melalui lesi dan melalui segala macam metode transmisinya tadi, kemudian virus yang masuk itu akan dihadang oleh antibodi sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam sel sasarannya, dan dengan demikian mungkin mencegah munculnya gejala, atau kalaupun masih bisa menyerang beberapa sel tubuh yang lainnya karena mungkin titer antibodinya belum cukup baik, maka tidak sampai menimbulkan penyakit yang fatal ya. Nah, vaksin ini diberikan dalam 2 kali suntikan dengan interval 4 minggu. Vaksinnya akan disuntikan oleh petugas kesehatan secara subkutan. So, Sobat Imun, apakah kita harus khawatir berlebihan? Tentu saja tidak ya, tapi kita perlu tetap waspada ya. Bagaimana bentuk kewaspadaannya? Tentu saja sebisa mungkin kita menghindari kontak secara langsung terhadap orang-orang yang bergejala ya, apalagi kontaknya berupa kontak seksual. Air liur tadi juga bisa menularkan karena terdeteksi adanya virus melalui air liur dan seterusnya. Kemudian kalau Anda tidak ingin tertular, tentu saja sebaiknya kita menghindari sumber-sumber penularannya ya. Tidak perlu panik. Untuk kelompok yang berisiko tinggi, yang memang kemudian secara sadar melakukan aktivitas yang berisiko, khususnya untuk mereka yang memang berasal dari negara-negara yang sudah pernah terjangkit virus Mpox ini, dan kemudian masuk ke Indonesia, bersosialisasi dengan kelompok yang serupa di Indonesia, maka untuk mereka sebaiknya waspada terhadap gejala-gejala prodromal yang tadi kita sudah bahas, dan apalagi kalau sudah ada gejalanya sebaiknya segera melaporkan diri, bisa secara langsung petugas kesehatan atau mungkin bisa dikoordinir melalui yayasan yang tadi kita sudah sebutkan, yang tentu saja bekerja sama dengan komponen komunitas LSL dan juga dengan Dinas Kesehatan untuk dilakukan identifikasi secara lebih teliti untuk dipastikan apakah memang termasuk kelompok yang terkonfirmasi perlu obat, kemudian mereka yang kontak erat dan seterusnya bisa diberikan perlindungan pasca exposure supaya tidak mengalami gejala yang berat, dan harapannya tentu saja kalau bisa lebih cepat sembuh dan dengan demikian tidak menularkan ke orang-orang lain yang di sekitarnya. Saya kira demikian ya Sobat Imun, tetaplah menjaga gaya hidup sehat, hindari perilaku-perilaku berisiko, dan istirahat yang cukup, gizi yang terpenuhi. Mudah-mudahan dengan cara begitu Sobat Imun tetap menjaga kesehatannya. Oke, sampai jumpa di episode yang lainnya. Salam imun sehat.